negara yang tidak bisa memiliki sistem hukum yang menjamin keadilan, itu negara biasanya gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Sunarto, SHMH. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-judisial, Bapak Haji Soeharto SH.MH. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung, seluruh jajaran Mahkamah Agung yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial RI, Profesor Amzulian Rifai, Ketua BPK RI, Saudari Isma Yatun, Menteri Hukum, Saudara Supratman Andi Aktas, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Saudara Teddy Indra Wijaya, Kapolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Menteri Koordinator Politik Keamanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Friedrich Paulus. Yang saya hormati, para hakim, para undangan, rekan-rekan pers semuanya, dan terutama para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat terhormat ini, yaitu di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada acara pengukuhan 1451 hakim. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya. Terima kasih atas undangan ini. Saya merasa penting dan saya merasa perlu untuk hadir di setiap acara yang diselenggarakan oleh setiap lembaga kehakiman, terutama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan mahkamah-mahkamah lain. Saudara-saudara sekalian, kita semua sedang berada dalam suatu usaha besar, yaitu kita sedang melaksanakan pembangunan negara. Pembangunan sebuah negara adalah perjalanan panjang, ratusan tahun.
Pembangunan suatu negara, suatu bangsa itu ternyata membutuhkan suatu elemen-elemen keberhasilan. Negara itu banyak. Kalau tidak salah sekarang sudah mendekati 200 negara di dunia ini. Ada negara yang hanya 200.000 orang punya negara. Pulau-pulau kecil. Ada negara yang 1 juta orang punya negara. Tidak banyak negara seperti kita. Hampir 300 juta, 285 juta orang hari ini. Tiap tahun naik hampir 5 juta. Tidak banyak negara seperti kita. Dan apalagi negara seperti kita itu negara yang terdiri dari ratusan kelompok etnis, agama-agama besar, ras-ras yang berbeda, bahasa-bahasa daerah, budaya yang berbeda-beda. Saudara-saudara, kita sadar dari kita belajar sejarah bahwa tidak semua negara itu berhasil. Negara itu dalam sejarah manusia tergolong 2 golongan besar. Negara berhasil dan negara gagal. The failed state and a successful state. Negara yang berhasil dan negara yang gagal. Failed state. Sebuah negara yang gagal adalah negara yang tadi tidak bisa memenuhi apa yang kita tentukan, pendiri bangsa kita tentukan sebagai tujuan-tujuan nasional. Melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia. Kita tentukan, tapi ini tujuan nasional banyak negara. Yang pertama adalah selalu melindungi. To protect the people, to protect the territory. Saudara-saudara sekalian, unsur keberhasilan suatu negara dari kita belajar sejarah, unsur yang sangat penting adalah terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ini syarat negara berhasil. Negara yang tidak bisa memiliki sistem hukum yang menjamin keadilan, itu negara biasanya gagal. Sebuah negara akan mengalami tantangan. Bisa saya katakan ancaman. Apalagi negara yang kaya. Negara yang memiliki kekayaan dan sumber alam. Kekayaan dan sumber alam itu menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena manusia itu hidup untuk survive. Untuk hidup, manusia itu sering akan melakukan apa saja untuk survive. Bangsa yang tidak punya air, dia akan merebut air. Dia akan perang. Kita lihat India Pakistan sekarang. India mengatakan akan menghentikan beberapa sungai. Pakistan mengatakan kalau perlu saya perang nuklir. Daripada saya mati pelan-pelan tidak minum, tidak bisa tanam makanan, saya sekalian aja kita sama-sama mati. Ini survive.
untuk makan demikian. Bangsa yang tidak punya lahan subur akan merebut lahan subur. Demikian mineral yang berharga. Demikian energi yang berharga. Bangsa yang tidak punya akan merebut. Bangsa yang punya, negara yang punya sering digerogoti. Jadi negara yang tidak memiliki sistem hukum yang mampu memberi keadilan biasanya tidak stabil, biasanya akan terjadi huru-hara bahkan perang saudara. Ini pelajaran. Jadi demikian pentingnya yudikatif. Makanya negara modern dari ratusan tahun dikatakan terdiri dari 3 unsur, trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tidak bisa eksekutif hebat, legislatif tidak bagus, yudikatif tidak bagus. It cannot be done. Tidak bisa. Ini sejarah ribuan tahun, saudara-saudara. Jadi sekarang saya mandataris, saya dipilih rakyat, saya sekarang memimpin eksekutif, saya sekarang bertanggung jawab. Saya sadar, kalau saya tidak didukung oleh yudikatif yang hebat, yang kuat, yang berintegritas, sangat sulit untuk saya melaksanakan tugas saya untuk rakyat. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih sama Ketua Mahkamah Agung. Ini kalau tidak salah dalam 6 bulan saya sudah 2 kali diundang ke sini. Ya. Terima kasih. Dan saya tidak mau panjang lebar kasih sambutan karena saudara pasti sudah tahu ujungnya di mana. Betul? Ini pidato ini bagus banget ini. Tapi intinya saya menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.